Beberapa tahun yang lalu, dua orang santri yang tinggal di desa jauh dari hiruk-pikuk kota tiba-tiba mengharumkan nama Wonosobo. Goresan kaligrafi keindahan ornamennya seakan menorehkan tinta emas dalam sejarah mushaf di Indonesia. Ya, Wonosobo, tepatnya di desa Kalibeber, di antara subuknya lembah pegunungan Dieng. Disinilah berdiri pondok pesantren Al-Asy'ariyah. Pondok yang lebih dari 1 abad ini sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, memiliki sekitar 3.000 santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menyadari demikian pentingnya Al-Quran sebagai bahan pendidikan dan kajian dalam proses belajar mengajar, Mbah Mun, panggilan akrabnya, bermaksud menuliskan Al-Quran dari buah tangan para santrinya. Upaya peningkatan Al-Quran dengan penulisan mushaf ini sebenarnya telah dilakukan kakeknya, Kiai Haji Abdur Rahim. Saya menciptakan Quran ini sesungguhnya melestarikan dari pada tinggalan mbah saya. Karena pada waktu itu mbah saya seperti ke Mekah, Madinah. Waktu itu jadi masih naik kapal layar, menulis Al-Quran sampai pulang jadi. Kemudian setelah sampai di Indonesia ini terus dipelihara. Tapi waktu Belanda menyerbu desa sini, itu Qurannya hilang sama sekali. Akhirnya saya mempunyai ide bagaimana kita akan meneruskan tinggalannya orang tua itu. Untuk mewujudkan mushaf ini, dipilihlah santri-santri yang berakhlak tinggi, juga memiliki jiwa seni dan dedikasi tinggi terhadap Al-Quran Al-Karim. Pilihannya jatuh pada Hayatuddin sebagai khattat atau penulis kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran, dan Abdul Malik sebagai pengiluminasi atau menghias halaman mushaf. Bagi Hayat, menulis kaligrafi memang bukanlah hal baru. Santri kelahiran Grobogan, Jawa Tengah 25 tahun ini, sejak menjadi santri, sudah memperlihatkan kepiawaiannya dalam menulis kaligrafi. Selain untuk kepentingan pribadi, karya-karya tersebut diberikan kepada yang ingin memilikinya. Demikian halnya dengan Abdul Malik, santri kelahiran Sleman, Yogyakarta. Sejak kecil telah memperlihatkan sebagai bakatnya seniman lukis dekoratif. Keakrabannya dengan lingkungan alam tampak menjiwai karya-karya seni rupanya. Mendapat tugas menulis Al-Quran bagi kedua santri ini merupakan tugas suci. Karena itulah sebelum memulai penulisan, keduanya mempersiapkan diri tidak hanya secara fisik, namun persiapan rohani sangat diutamakan. Berpuasa dan berdoa merupakan persiapan mental dan spiritual agar pengamalan nyata menuliskan Al-Quran dapat diselesaikan dengan baik. Semula, mushaf Akbar Wonosobo ini dibuat dengan ukuran 1 kali 1,5 meter. Namun berkat perhatian dan dukungan penuh Menteri Penerangan Haji Harmoko, kedua santri sanggup membuat mushaf berukuran 1,5 kali 2 meter. Dengan ukuran itu, bahan baku art paper 120 gram tidak ada yang terbuang. Tepat tanggal 6 Oktober 1991, bertempat di ruangan kecil pondok pesantren, dimulailah pengerjaan mushaf Akbar ini. Penulisan kaligrafi mushaf Wonosobo mengacu pada Al-Quran pojok. Sesuai dengan namanya, di setiap pojok lembar mushaf diakhiri dengan nomor ayat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menghafal Al-Quran seperti yang biasa dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Untuk mempermudah teknik penulisan, dipilihkan bambu wulung sebagai pena. Bambu yang banyak tumbuh di daerah Jepara ini diserut dalam berbagai ukuran untuk mempermudah tebal dan tipis huruf.
sedangkan untuk tinta diramu secara khusus. Diperlukan 15 liter tinta untuk menulis 30 juz. Untuk menulis Al-Quran Akbar ini saya berusaha memproses membuat alat sendiri. Di antaranya tintanya saya juga memproses sendiri melalui campuran-campuran, yaitu di antara tinta bak Cina, kemudian tinta lotring, tinta settler. Kemudian samping itu saya juga untuk memperkuat tinta ini saya campuri dengan larutan teh. Kemudian kalau sudah larut, sudah jadi mencair ya, tintanya, kemudian saya taruh di gelas dengan saya beri benang serat pisah. Maksudnya apa, untuk agar ditutul itu enak. Sebelum diiluminasi, salinan ayat-ayat suci Al-Quran Mushaf Wonosobo ini ditasbih terlebih dahulu. Dengan demikian, kesalahan huruf maupun tanda baca dapat didominasi dan dijaga orang di Haji Muntaha Al-Hafiz. Proses iluminasi dilakukan secara hati-hati, baik dalam pemilihan desain maupun warna. Menurut Abdul Malik, desain mushaf diambil dari beberapa sumber, di antaranya desain mushaf dari Mesir. Sedangkan pewarnaannya didominasi warna hijau dan kuning emas. Guna menjaga keawetan warna, dipilih pula tinta secara khusus. Kami yang mendapat amanat untuk memberikan ilustrasi ataupun dekorasi di dalam penghiasan ataupun menghiasi ayat-ayat Al-Quran ini, kami mula-mula mengambil dari contoh-contoh kaligrafi ataupun motif-motif dari Al-Quran yang ada di ataupun yang saya ketahui gitu. Nah itu saya ambil motif bunganya, kemudian saya ambil motif batangan seperti rumput, kemudian saya padukan dengan tulisan Arab, yaitu dengan khot diwani. Kemudian saya tempel-tempelkan kalau yang lekuk-lekuknya, kemudian daunnya, kemudian bunga-bunganya itu untuk titik-titiknya begitu, ataupun untuk sakal gitu. Proses pengerjaan mushaf yang berbulan-bulan ini sudah tentu menimbulkan kejenuhan bagi mereka berdua. Rasa bosan kadang menghantui mereka. Namun berkat dorongan kuat dari pimpinan dan kerabat santri, kendala tersebut dapat diatasi. Waktu demi waktu terus berjalan. Dengan selalu beristighfar, penulisan mushaf yang direncanakan 3,5 tahun itu dapat diselesaikan dalam waktu 17 bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat tanggal 31 Desember 1992, proses penulisan Al-Quran Mushaf Akbar Wonosobo dapat diselesaikan. Sebulan kemudian, tanggal 6 Februari 1993, Haji Harmoko secara resmi menutup penulisan dengan menorehkan huruf Sin di halaman akhir. Saya mengharap mudah-mudahan umat Islam ke Indonesia ini suka membaca Al-Quran dan mempelajari isi-isi daripada Al-Quran. Ini harapan saya sama Al-Quran. Seperti yang dicita-citakan pencetusnya, Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, Al-Quran Mushaf Akbar Wonosobo ini bukanlah merupakan kebanggaan pondok setempat, namun merupakan milik umat Islam Indonesia. Maka pada tanggal 5 Juli 1994, mushaf ini diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagraha, sekaligus menyongsong 50 tahun kemerdekaan Indonesia.
Dari sini pula, mushaf akbar ini disimpan di Bait Al-Quran, Rumah Al-Quran. Di sini, karya manuskrip dari penjuru Nusantara tersimpan dan dapat disaksikan siapapun. Ini merupakan suatu simbol kemenangan. Kemenangan umat Islam dalam mengamalkan iman dan takwa, menyongsong era ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke-21. Insya Allah.